Hari ini anak-anak ibu kita bertemu lagi dengan pembelajaran apa hari ini? IPA. Dengan siapa? Bu Arif. Di kelas apa? Di kelas 7C. Tepuk tangan untuk kelas 7C dulu. Nah, tadi pagi sudah belajar, ada baca doa juga ya, udah Asmaul Husna. Untuk pembelajaran hari ini yang berikutnya kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketua kelas ibu tanya dulu hari ini apakah hadir semua atau ada yang nggak datang? Ada yang nggak datang ya? Berapa orang? 2 orang. Siapa aja? Siapa? Alif. Siapa lagi? Siapa? Ardo. Satu lagi? Berarti kita hari ini 27 orang. 26 orang. Oke. Nah, coba lihat di sekitar Anda duduk. Ada ndak sampah? Udah bersih belum? Udah bersih ya. Terima kasih nih yang piket, kemudian anggota kelas 7C yang sudah membersihkan sampah yang ada di sekitar. Kemarin kan Ibu kasih tahu ya bahwa per kelompok bawa apa namanya nih? Bawa baskom kecil atau di sini namanya apa? Ember, gundam boleh. Nah, Ibu suruh bawa 3 per kelompok. Alhamdulillah sekarang udah ada kasih merek lagi ya. Karena kemarin Ibu kasih tahu 3 ember itu pertama diisi dengan air hangat, air dingin, kemudian air biasa. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin tanya dulu. Atau ada anak Ibu yang ingin tanya, Bu kenapa bawa ini, Bu kenapa, ada yang mau tanya? Atau Ibu dulu? Nah, Ibu ingin bertanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Pada akhir-akhir ini, adakah anak Ibu kelas 7C yang merasa kurang enak badan atau demam? Ada, siapa tuh? Kelompok ini ada 1. Rofa, siapa lagi? Si Siva. Cindy, siapa lagi? Nah, beberapa orang kita ternyata akhir-akhir ini nggak enak badan atau demam. Tapi tentunya kita semua pernah juga demam. Makanya di saat sehat kita syukuri, bersyukur kepada Allah. Tapi saat sakit kita juga tidak mengeluh. Berarti Allah mengingatkan kita supaya istirahat. Dan di saat sehat kembali tetap memperdalam atau banyak-banyak bersyukur. Di saat demam, apa yang terjadi pada tubuh Ananda? Nih, Alia dulu, karena kemarin demam, apa yang terjadi sama badannya? Gimana dengan keadaan badannya? Oh, kok tahu ini aku sedang demam loh, gitu. Panas. Apa? Oh, panas. Badan Alia panas. Kalau Ropa gimana? Panas juga. Dari mana tahu bahwa badan kita panas? Kira-kira apa pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahwa badan kita panas? Atau orang tua, orang lain ingin tahu kita panas atau demam? Apa yang dilakukan pertama kali yang dilakukan? Apa nak? Apa? Suhu tubuh kita. Bagaimana caranya supaya tahu kita demam? Bagaimana caranya? Bagaimana? Iya, katanya pegang telapak tangan, kayak kening. Kita sering seperti itu ya kalau demam untuk mengukur panas enggak kita, normal enggak suhu badan kita. Nah, untuk belajar hari ini terkait dengan yang Ibu tanyakan, kira-kira apa judulnya untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang ngintip ke depan ya? Karena tadi Ibu bilang bagaimana kita tahu badan kita itu panas atau demam? Salah satunya adalah dengan menempelkan telapak tangan ke kening. Nah, pelajaran kita hari ini benar suhu dan perubahannya. Mungkin nanti kita akan berhubungan atau melihat angka suhunya berapa, berarti terkait dengan pembelajaran matematika. Kemudian berhubungan dengan lingkungan, akhir-akhir ini kan banyak yang demam ya. Nah, itu mungkin ada pengaruhnya dari cuaca atau lingkungan, itu terkait juga dengan pembelajaran IPS. Nah, seperti itulah karena kita udah tahu suhu dan perubahannya, itu termasuk di bab 3. Kemarin kita sudah belajar di bab 2. Sekarang kita masuk di bab 3. Coba tulis, bab 3 itu sebenarnya judulnya adalah suhu, kalor, dan pemuaian. Ya, suhu, kalor, dan pemuaian. Mana spidol Ibu tadi?
Ya, di buku cetak kan sudah Ibu kasih juga ya, masing-masing per kelompok di halaman 80 itu ada bab 3 suhu, kalor dan pemuaian. Tapi pada hari ini kita belajar yang subbab pertamanya dulu, sub materinya adalah suhu. Sudah tulis judul? Di bukunya, buku catatan IPA-nya tulis judulnya ya. Tulis hari tanggal hari ini, kapan perlu tulis bismillahnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya. Kita sudah tahu judul hari ini suhu dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita adalah kita nanti mengukur suhu dengan menggunakan apa kita gunakan untuk mengukur suhu. Alatnya ada anak Ibu yang tahu? Apa? Iya, Revan. Namanya termometer. Nanti kita akan mengukur suhu dengan cara yang benar menggunakan alat yang namanya termometer. Nah, anak Ibu simak dulu materi di depan ini supaya nanti kita tahu kegiatan apa yang dilakukan. Nanti Ibu bagikan juga LKPD-nya. Pernahkah kalian mendengar tentang suhu? Apakah suhu itu pada suhu berapa air dikatakan mendidih ya? Lalu pada suhu berapa air membeku? Dan manusia dikatakan demam pada suhu berapa ya? Nah, sekarang Ibu tanya, ada ndak yang tahu pada suhu berapakah air mendidih? Kemudian pada suhu berapakah air itu membeku? Dan ini di saat demam, ada ndak tahu pada suhu berapakah kita demam? Ada yang tahu? Boleh, pendapatnya saja boleh. Karena kita akan mengukur sebentar lagi di LKPD nanti ada pengukuran. Nah, nanti kita akan tahu. Tapi sebelumnya ada tahu enggak? Berapa suhunya? Enggak ada. Apa? 50 di saat apa? Air mendidih. Oh, di saat demam suhu tubuh kita 50 derajat Celcius. Boleh, Ibu tampung dulu. Ini menggunakan apa nih diukurnya? Nih, di dalam mulutnya apa tuh? Termometer. Nih, kalau es membeku pada suhu berapa kira-kira? -10. -10 derajat Celcius. Boleh, Bu, tampung dulu. Dari mana dapat puji -10? Karena ada buku cetak di depan. Lihat buku cetak enggak? Mikir saja, pendapat biasa. Oke, enggak apa-apa. Kalau air mendidih, ada yang tahu kira-kira berapa suhunya? 100 derajat Celcius. Ya, nanti kita lakukan dulu kegiatan percobaan. Nanti kita simpulkan berapa suhu di saat demam, kemudian es membeku, dan air mendidih. Kita lanjutkan dulu. Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas suatu benda. Nah, tulis dulu. Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas suatu benda. Kan bawa buku IPA semuanya ya kan? Bawa ya, karena kita belajar IPA hari ini. Alhamdulillah anak Ibu bawa buku IPA semuanya. Ya, suatu benda. Sudah? Oke, Ibu lanjutkan ya. Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas suatu benda. Adapun alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Nah, alatnya namanya apa? Nah, mudah-mudahan anak Ibu ingat semuanya, alatnya untuk mengukur suhu adalah termometer. Termo panas ya, meter alat ukur.
apakah indera kita dapat dijadikan pengukur suhu yang hendak? Nah, ini yang akan kita kerjakan. Tapi Ibu tanya dulu, apakah indera kita dapat dijadikan pengukur suhu yang hendak? Indera salah satunya adalah kulit, perabanya adalah tangan. Ya, bisa tidak kita gunakan? Bisa. Oke, Ibu tambah dulu. Bisa kita gunakan sebagai pengukur suhu yang hendak. Nah, di depan, nah Nanda per kelompok sudah ada airnya. Sudah dikasih merek kan? Air hangat, air dingin, kemudian air biasa. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini panduan yang akan Ananda Ibu kerjakan. Tapi tetap menulis di buku latihan masing-masing. Bikin LKPD suhu ya pada tanggal hari ini. Ini hanya pedoman anak Ibu mengerjakannya. Ibu bagikan LKPD ya. Nah, pedoman untuk mengerjakan kegiatan, tapi tetap nulis di buku latihan IPA-nya masing-masing. 1/2 ya. Udah dapat LKPD-nya? Coba diperhatikan dulu LKPD-nya. Gambaran yang akan dikerjakan. Nih masih ada yang butuh, ini ada yang masih ada yang kosong. Nih masih ada yang perlu. Nggak bisa baca 1/2 nih. Nah, tuh. Ada lagi? Nih. Oh, yang di belakang kelompok yang ini tertinggal ya. Kelompok Angga. Nih. Dah. Oke. Dah, coba kita lihat kegiatannya. Coba kelompok yang ini, kelompok 1. Nah, kelompoknya Ibu kasih nama ya. Ini kelompok 1 namanya adalah suhu, kelompok suhu. Kelompok apa namanya? Suhu. Ini kelompok 2 namanya adalah kelompok kalor. Apa namanya? Kalor. Ini kelompok 1, 2. Ini kelompok 3 namanya adalah pemuaian. Ya, ini adalah kelompok 4. Nama kelompoknya adalah termometer. Suhu, kalor, pemuaian, termometer. Nah, ini bab 3. Nah, jadi terkait dengan judul kita pada hari ini, bab 3. Apa judulnya? Suhu, kalor, dan pemuaian. Diukur suhu dengan menggunakan termometer, kelompok termometer. Nah, kita lihat LKPD-nya. Coba baca kelompok suhu. Tujuan kegiatan 1 sampai 4. Ganti-gantian, dari Alia boleh. Oke, Fuji, nanti Zio. Apa nomor 1? Tujuan kegiatan 1. Mengamati perbedaan rasa panas dingin pada tahun saat dihasilkan air. Ya, 2, Fuji, nanti kita mengamatinya. Apa perbedaannya? Panas, air dingin, dan air biasa dengan termometer. Iya, mengukur suhu air hangat ya. Air dingin dan air biasa dengan menggunakan termometer. Alatnya adalah termometer. Yang ketiga, mengukur suhu badan dan suhu ruangan. nah, nanti selain mengukur air dengan termometer juga suhu badan dan suhu ruangan. Jangan badan semuanya diukur, pilih salah satu. Kan sama, kita sama-sama sehat semuanya ya. Yang keempat, kalian Menyimpulkan pentingnya menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Iya, penting atau tidaknya kita mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Nah, alat dan bahan, wadah yang berisi air sudah ya. Air biasa, air dingin, air panas. Kemudian termometer ada sama Ibu karena termometernya nanti ganti-gantian ya. Kemudian tisu atau lap kering, alat tulis ada ya. Nah, hati-hati jangan sampai tumpah ya. Karena nanti
kita harus ngelapnya. Jadi hati-hati saja. Nah, air panas tadi Bu minta bantu ya. Dari rumah tuh kalian nggak mungkin bawa termos. Kita punya kantin. Bu minta bantu Rofa tadi bawa air panas. Sekarang tolong Rofa bagi air panasnya sedikit per kelompok. Ya, kasih aja sedikit-sedikit biar kita bisa mengukur suhunya dengan langkah kerja yang A dulu. Ya, kita lihat yang A. Percobaan menggunakan indera peraba. Apa indera peraba yang kita gunakan nanti? Kulit. Tangan, ya kulit atau dengan kulit tangan. Yang pertama. Tunggu dulu, air panasnya dibagikan dulu. Hati-hati ya, airnya air hangat. Jangan air panas, nanti mendidih pula tangannya. Sudah. Oke. Di dalam kelompok, anak ibu tunjuk satu orang menjadi ketua kelompok. Ya, tunjuk satu orang menjadi ketua kelompok, sepakati. Kemudian yang kedua yang menjadi sekretarisnya. Untuk nulis satu per kelompok kertas ini ditulis. Walaupun nulis semuanya di buku latihan, nah LKPD-nya juga ditulis supaya mengumpulkan ke ibu satu per kelompok saja. Itu sekretaris. Nanti sekretaris nyusul bikinnya di catatan atau di latihannya. Ketuanya nanti untuk mengatur misalnya siapa yang akan menjadi alat peraba tangannya siapa. Gak apa-apa, tunjuk aja satu supaya terkoordinir kerja percobaan kelompoknya. Udah ada ketuanya, sepakati saja. Sudah ada sekretarisnya. Selebihnya berarti anggota. Nah, kita nih mau melakukan pekerjaan percobaan yang A. Nah, yang A coba masing-masing anak ibu perhatikan karena kertasnya juga sudah ibu bagikan. Dibaca, kemudian lakukan percobaannya kalau sudah mengerti. Apa? Yang pertama apa? Celupkan. Nah, ketua tunjukkan satu orang yang akan menjadi yang melakukan alat perabanya ke Baskom nanti. 3. Nah, berdiri. Berdiri anggota yang tangannya akan dicelupkan ke dalam ini. Siapa? Oke, kelompok Rofa udah ada satu orang. Ini siapa? Boleh, Zio boleh, Alia boleh. Alia boleh, berdiri. Ini oke, itu udah. Dekatkan ember yang berisi air tuh kayak di depan. Air hangat, air biasa, air es. Dekatkan dulu. Hati-hati, jangan sampai tumpah air panas, jangan sampai terkena tangan. Dulu. Rasakan air panasnya, bisa kan? Air hangat ya? Bisa tangannya nanti nyemplung ke situ. Bisa ya? Oke. Pertama, celupkan tangan kanan ke dalam wadah air hangat. Air hangat dulu. Oke. Air hangat dulu. Ibu punya stopwatch biar pas ya. Mengukur waktunya biar sama-sama lama. Sama waktunya. Nah, sekarang nih Rofa pegang. Stopwatchnya nanti klik tekan aja satu kali jalan. Ya. Dah, kita hitung 1 menit. Kalau dia nanti putar ke kanan dulu. Oke, 1, 2, 3. Kanan ke air hangat. Jalan Karoba. Berapa lama nih? Setengah menit aja. Ya, 30 detik saja. Air hangat ya. Nah, di sini boleh tangan. Nah, nanti jangan dulu ganti ke tangan kiri ke air. Oke, kemudian tangan kiri ditekan aja nih. Nah, kata betul ya. Jangan lagi ya. Tangan kiri ke air biasa. Tangan kanan masih di air hangat. Tangan kiri ke air biasa lagi. Orang yang sama. Angkat air biasanya. Setengah menit juga ya. Oke. Setengah menit juga. Ya, yang sama ya, 30 detik. Gimana rasanya? Tangan kanannya gimana rasanya? Hangat. Panas. Tangan kiri?
Kedua tangannya, tangan kanan, tangan kiri masukkan ke air biasa. Nah, itu yang mau ditulis hasil pengamatannya. Masukkan ke air biasa selama 30 detik juga, Pak. Nah, tulis hasil pengamatan itu. Bagaimana rasanya? Apakah tangan kanan masih terasa panas juga atau dingin? Apakah tangan kiri masih terasa dingin juga atau panas? Nah, kelompok ini dulu. Gimana tangan kanannya? Dingin atau panas? Nggak ada rasa apa-apa. Tulis di hasil pengamatan. Tidak terasa apa-apa tangan kanannya. Itu tangan kanan ke air hangat tidak terasa apa-apa. Kalau sini? Dingin tangan kanannya. Bikin hasil pengamatan tangan kanan terasa dingin. Di sini sekretaris ingat nulis supaya temannya bisa nulis. Tangan kanannya mana? Terasa apa? Masih panas atau dingin? Sedikit panas. Tangan kiri? Dingin, tetap dingin. Yang dirasakan ya. Kalau keluar gimana? Hah? Tidak ada terasa apa-apa. Tulis nih. Tangan kanan ke air hangat, tetap panaskan, berubah jadi dingin atau sedikit dingin, sedikit panas. Lanjut dengan tangan kiri ke air es atau air dingin. Kedua tangan ke air biasa, gimana rasanya? Ya, yang tulisnya sudah dulu, yang satu orang akan di yang sekretarisnya. Kalau tangan kanan ke air hangat, tentu hangat tangannya kan? Kalau tangan kiri ke air es itu dingin. Nah, kalau kedua tangan ke air biasa, mana yang lebih hangat? Tangan kiri atau tangan kanan? Silakan ditulis. Gak usah. Satu aja LKPD-nya. Ya, sekretarisnya nulis di LKPD saja satu, yang selebihnya nanti pindahkan ke, boleh di situ juga, nanti baru dipindahkan semuanya di buku boleh juga. Sudah. Gimana rasanya tangan kanan ke air hangat? Hangat kan? Hangat atau dingin? Panas kok. Panas. Tangan kiri ke air es, apa rasa tangan kiri? Dingin. Panas, dingin berarti. Kedua tangan ke air biasa, yang mana yang lebih hangat, yang mana lebih dingin? Kanan. Yang kanan, lebih dingin, lebih hangat? Lebih hangat. Bikin kanan lebih hangat dari dingin. Dari tangan kiri. Udah. Gimana? Kalau ini ya panas dingin. Kalau masuk semuanya ke air di biasa tadi gimana tangan kanannya? Dingin atau masih panas? Dingin. Dingin. Tangan kirinya? Dingin. Dingin. Sama-sama dingin. Kalau ini? Oh ini nih ketinggalan nih. Gimana? Rasa tangannya? Kalau ini ya panas, ini dingin. Kalau ini tuh dingin kayak air dingin kan? Kalau dimasukkan sama-sama ke air biasa? Apa rasanya? Itu yang ditulis ya? Oke, dingin. Gimana? Gimana? Nggak tahu. Padahal kita udah celupkan tangannya loh. Gimana? Nah, tulis aja apa yang dirasakan, itu yang kita lakukan. Apa? Ya, sedikitnya satu aja di LKPD. Nanti salin ke buku. Ini udah ada sekretarisnya nulis. Nanti baru sama nyalin ke buku. Atau tulis 2 orang, nanti satu tinggal untuk nyalin ke buku, satu dikumpulkan ke ibu. Yang di LKPD satu aja dulu bikin, untuk dikumpulkan ke ibu. Yang sini nanti jawabannya saja. Nah, ini yang mau dikumpul. Langsung aja tulis di sini. LKPD-nya langsung tulis di sini, satu saja boleh. Sudah? Sudah? Nah, kita cocokkan dengan ini. Siapkan air hangat, Nah, berdasarkan kegiatan tangan mencelupkan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air dingin,
Memang indera peraba dapat merasakan tingkat panas benda, akan tetapi indera kita bukan pengukur tingkat panas yang handal. Yang handal artinya yang bisa memastikan. Kan tidak ada yang pasti tadi kan? Beda-beda, itu maksudnya peraba tidak bisa dijadikan pengukur suhu yang handal. Sekarang kita ke pertanyaannya, apakah indera kita dapat dijadikan pengukur suhu yang handal atau tidak? Tidak, ya, sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Biasa dan ARS di dalam 3 wadah yang berbeda. Berdasarkan kegiatan tersebut, tangan kanan dicelupkan ke air hangat dan tangan kiri ke air dingin. Memang indera peraba dapat merasakan tingkat panas benda, akan tetapi Nah, apa katanya? Tangan kanan dan kiri kalau masuk ke air biasa, nih, maka tangan kanan akan merasakan lebih dingin daripada tangan kiri ternyata. Karena dia dari air panas, ternyata dimasukkan ke air biasa, tangan kanan itu lebih dingin daripada tangan kiri yang dimasukkan ke air dingin tadi. Kenapa? Nah, kita lihat. Kenapa, ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Ah, sama-sama kita lihat. bukan mengukur tingkat panas yang handal. Ketika tangan kanan merasakan air hangat dan tangan kiri merasakan air dingin, lalu kemudian tangan kanan dan kiri dicelupkan bersama-sama ke dalam air biasa, maka tangan kanan akan merasakan lebih dingin daripada tangan kiri. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kiri. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Sehingga suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang dinamakan dengan termometer. Adapun jenis-jenis termometer Nah, yang tulis akan kita dulu. bahas adalah Lanjutkan catatannya, jenis-jenis termometer. Nah, sekarang baru kita menggunakan termometer sebagai alat ukur yang handal. Ya, karena alat peraba tangan tadi nggak bisa dijadikan alat pengukur yang handal ternyata ya, beda-beda hasilnya. badan berikut. Yang pertama ada termometer zat cair. Kemudian ada termometer bimetal. Nah, tulis 3. 1 termometer zat cair, 2 termometer bimetal, 3 termometer kristal cair. Dan yang ketiga adalah termometer kristal cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memulai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan. Nah, coba di sini berdiri satu orang. Coba si Revan, sini Revan. Pegang termometer ini, nak. Mirip enggak dengan yang itu? Mirip kan? Nah, berarti ini termasuk termometer apa? Termometer apa? Iya, zat cair. Liatin ke kelompoknya. Boleh dilihat angkanya, boleh. Ini ada satu lagi untuk di sini. Dilihat angkanya dari berapa paling bawah, paling atasnya berapa. Kok angkanya cuma segitu? Apa jenis termometer namanya? Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati ya, jangan sampai tergelincir. Nah, ada temannya lihat nih, Revan nih ngebut kayaknya ya. Nih.
Coba lihat dulu, kemudian lihat tandanya ini. Nih. Nah, ini termometer apa namanya? Zat cair. Kita lihat dulu, ganti-gantian ya. Nanti kasih ke kelompok lain lagi. Untuk mengamati, melihat jenis termometer zat cair. Dan gambar. Hati-hati, hati-hati. Pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian pengempan atau reservoir. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu. Nah, tulis yang jenis pertama tadi yang digunakan adalah raksa atau alkohol zat cairnya, nggak bisa air isinya ya. Jadi di dalam itu ada cairan yang termometer yang Ananda pegang itu bisa raksa isinya atau alkohol. Ini aja yang ditulis nih yang warna coklat. Ya, raksa atau alkohol. Yang prinsip jenis pertama. Nah, kalau raksa yang mana, kalau alkohol yang mana? Kita lihat lagi ya. Udah? Nih, yang ini. Raksa atau alkohol zat cairnya. Wes? Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilap, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, membeku pada suhu rendah yaitu -38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu. Nih, yang pada rasa. suhu yang Nih, pegang gantian Lalu nanti. adapun kelemahan Bedakan raksa nanti dengan adalah termometer itu. sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Nah, makanya Ibu bilang hati-hati berbahaya ya. Apalagi raksa katanya beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Termometer zat cair dengan zat cair pengisi adalah Nah, kita bandingkan. Kalau ini berarti yang mirip yang pertama kali Ibu kasih tadi itu isinya apa? Raksa atau alkohol? Iya, bagus, Suhu alkohol. yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya toluene dengan rentang 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Lihat angka yang di termometer itu berapa? Berapa paling bawahnya? Paling bawahnya ada 0 dah, ada negatif dah. Berapa? Yang satunya lagi ada angkanya di situ. Paling bawah -10. Berarti dia bisa ngukur nanti air dingin walaupun dia termometer alkohol. Itu berapa paling bawah? Paling bawah angkanya tuh. Coba ambil Repan, coba lihat. Sini. Ini kan ada angkanya. Nah, tuh berapa tuh? Sama, -10 juga. Kalau yang raksa, nah itu bedanya. Kalau yang alkohol itu dikasih pewarna-warna merah. Tapi kalau yang raksa, dia nggak ada ininya. Nggak ada pakai warna, dia warnanya mengkilat saja. Coba dilihat kayak gini Rovana. Nah, dimiringin ada yang warna perak kayak jarum. Nampak? Nih, kayak jarum. Kayak jarum. Di dalamnya dia raksanya warnanya memang mengkilat seperti itu. Jadi kita lihatnya harus dikondisikan dulu termometernya. Nih. Nampak yang kayak jarum. Nah, itu dia. Ini si Agung ketinggalan. Nih, nampak ya? Belum. Nah, dia harus ini di tempat cahaya nggak nampak. Nah, tuh. Ya, kayak jarum. Kayak jarum. Nah, nanti boleh kamu pegang ini, ganti-gantian lihatnya. Nih, ini kan paling kecil berapa angkanya? 35. Beda kan? Nah, karena fungsinya beda untuk mengukur apa aja nanti kita lihat nih. Nih. Ini kayak jarum. Nah, ada turun dia. Nah, ini untuk apa? Kita lihat nanti ya. Kita selesaikan ini dulu. Etil alkohol dengan rentang -110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Adapun kelemahan alkohol adalah tidak mengkilap sehingga harus diberi pewarna. Nah, itu katanya alkohol diberi pewarna merah. Kita lihat dulu yang
raksanya. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair adalah termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Nah, itu termometer laboratorium, nanti bisa kita ngukur air. Kalau ini karena suhunya paling kecil 35, ini untuk mengukur suhu badan. Suhu badan kita. Jangan kamu masukkan ke air ini. Ini bisa nanti ke bagian yang ada lipatannya. Boleh sini boleh. Di mulut juga boleh. Tapi kalau teman sudah di bagian ketiak, jangan kita di bagian mulut. Ya, bahaya. Harus dilap dengan alkohol dulu. Ya, dilap dengan tisu, dikasih alkohol pembersih, dilap baru bisa. Ya, hati-hati. Dan untuk termometer laboratorium, bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius. Nah, minus 10 ya. Sama kan? Derajat Celcius. Menggunakan raksa atau alkohol. Sedangkan untuk termometer suhu badan digunakan Nih, untuk mengukur sama kadar kan? emisinya Ya, ini termometer suhu badan. antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Nah, angkanya yang harus Ananda lihat. Ini dari min 10 sampai 110. Ini dari 35 sampai 42. Karena benda yang diukur juga berbeda. Suhu badan sama zat cair atau ruangan yang ini. Lalu pipa di bagian tengah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu. Termometer dimetal, perhatikan gambar. Nah, seperti ini termometer bimetal, kayak stopwatch ini ya, kayak stopwatch dia. Namanya bimetal. Ini biasanya untuk oven, untuk memanaskan benda-benda yang butuh pemanasan yang sangat tinggi. Jadi menggunakan namanya termometer bimetal. Jadi Anda harus tahu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu menuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga adalah termometer kristal cair, di mana prinsip kerjanya adalah warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Nah, ini dia pakai warna, mengandalkan Kristal warna. ini dikemas dalam bentuk plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Kalau ini Ibu nggak bawa ya, jadi dilihat aja gambarnya di depan. Nggak ada ya di labor. Adapun hal-hal yang perlu kalian ketahui Nah, tentang itu dia adalah suhu. Nah, selain dengan termometer 2 itu, Ibu juga punya termometer ini. Termometer ini, kamu nggak usah pusing-pusing ngapain air raksanya supaya turun atau lihat, tinggal pencet tombolnya seperti ini. Kemudian berikan kepada lipatan suhu badan yang mau diukur. Nanti bunyi tip 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 tip. Nah, dia berarti itulah suhu badan kita. Kalau ini termometer apa namanya? Udah langsung seperti itu. Apa namanya? Apa? Ya, termometer apa namanya? Termometer digital. Termometer digital. Jadi mudah, udah langsung saja. Jadi nanti Bu pinjamkan yang ini, Bu pinjamkan yang ini, suhu airnya Bu pinjamkan dengan itu. Sekarang kita lakukan lagi LKPD selanjutnya. Nah, yang B, nih udah dapat semua termometer. Nah, ini di sini dulu. Ini udah ada satu tadi kan? Oh, berarti ini sini. Udah pas ya. Oh, itu belum. Termometer Ibu satu lagi mana? Nih. Nah, berarti udah dapat semua walaupun dengan jenis yang berbeda. Ganti-gantian. Kerjakan yang dapat dulu termometernya. Kalau badan dulu. Nah, sesuai dengan arahan LKPD. Dah, taruh dulu termometernya, berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu, taruh dulu. Hati-hati termometer ditaruh di tempat yang datar, jangan dekat air. Nah, taruh dulu, berdiri dulu. Nah, cari pasangan satu orang. Cari pasangan satu orang, boleh ke tempat yang lapang. Di sini, silakan. Sini. Nih, cari pasangan satu orang. Nih, sini. Boleh di belakang, boleh di depan. Pokoknya satu orang temannya. Nah, taruh dulu, taruh dulu. Nah, cari pasangan satu orang. Sama perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ada, ini berdua, itu berdua. Udah. Cari tempat yang lapang. Kalau Ibu bilang
keluar dulu dari ke mejanya, itu nggak bisa berdua. Cari satu alat yang berada di antara Ananda, taruh di kursi boleh, ya di kursi boleh, di lantai boleh, di meja boleh kalau kamu terletak di antara meja. Nah, kemudian berhadapan sama temannya, pasangannya itu. Kalau ibu bilang suhu, tepuk 1. Kalau ibu bilang kalor, tepuk 2. Kalau ibu bilang pemuaian, tepuk 3 kali. Suhu, kalor, pemuaian. Nanti kalau ibu bilang tangkap, tangkap benda yang kamu pilih tadi. Siapa yang tidak dapat, berarti dia yang kalah, harus pijit temannya 10 gerakan. Ya, jadi harus konsentrasi. Kemudian, kalau ibu bilang suhu, misalkan suhu pertama kan tepuk. Kalau ibu ulangi lagi suhu kedua, up. Nah, kalau ibu bilang suhunya yang kedua, gerakan tangannya seperti ini. Suhu, kalor, pemuaian. Hati-hati ya keleknya dengan tetangga sebelah. Suhu, kalor, pemuaian. Suhu, kalor, pemuaian. Kalau yang pertama kali kan tepuk. Yang kedua gerakan. Suhu, kalor, pemuaian. Suhu, kalor, pemuaian. Tangkap. Itu baru percobaan. Ya, ini yang sebenarnya. Taruh lagi bendanya. Jujur. Utamakan karakter jujur. Bertanggung jawab. Ya, dalam berdiskusi juga. Ya, dalam bersikap juga. Dah, diulang. Ini yang siap-siapnya. Oke. Yang gerakan dulu. Suhu, kalor, pemuaian. Suhu, kalor, pemuaian. Yang tepuk. Suhu, kalor, pemuaian. Suhu, sabar. Harus utamakan sabar ya. Karakter sabar juga. Kita ulangi. Yang tepuk. Suhu, kalor, tangkap. Oke, sportif, urut temannya 10 gerakan. Ikhlas ya, sportif, bertanggung jawab dalam pekerjaan juga, dalam permainan juga. Dalam belajar apalagi ya. Oi, jangan gara-gara urut mengurut nih persahabatan kita selesai ya. Sportif. Tuh. Siapa yang urutnya? Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Dah. Termometer sudah ada masing-masing. Kemudian lakukan sesuai dengan LKPD-nya. Lihat percobaannya. Kalau kamu kelompoknya memegang termometer badan, ukur suhu badan terlebih dahulu. Kalau memegang termometer alkohol, ukur suhu air ketiganya. Suhu air. Ya, celupkan bagian yang ujung merah. Ujung merah saja, celupkan. Kemudian tunggu dia tidak bergerak lagi, berarti itu suhu airnya. Ya, berarti yang panas dulu, biasa ya. Tunggu dia tidak gerak lagi. Kalau tidak gerak berarti itu suhunya. Itu suhu badan. Nah, suhu badan pakai stopwatch. 1 menit saja. Cara memakai stopwatch seperti ini. Tekan 1 kali, dia akan kembali seperti semula ya. Tekan 1 kali dia gerak. Tekan 1 kali dia berhenti. Tekan 1 kali lagi dia akan kembali seperti semula. Berarti ini apa detiknya? 60 detik kan 1 menit. 1 menit aja. Nah, nampak kalian ininya? Yang jarumnya kan turun nih. Yang cairan raksanya turun. Ya, kelek siapa yang mau dites? Nah, tekan ini 1 menit nanti selesai. Nah, 1 menit. Oh, ini dah. Kelek boleh.
Kele aja lah. Enggak apa-apa dalam baju. Ay, majuin. Satu, dua, tiga. Tekan. Kalengnya udah. 60 menit. 30. Yang situ kan. Sabar. Sabar. Jadi pacing Gun. Kan dipacai. Jadi pacing. Taruh Pak, mana berapa suhunya? Sabar, sabar. Ambil kabelnya. Gantian sama kelompok lain. Termometernya. Sabar, ketek nanya. 1 menit tunggu angka 60. Itu baru setengah menit. Tapi 1 menit berapa detik? Iya, 60 detik. Mana dia angkanya? Nah, ini baru dikit naik jarumnya nih. Nih, baru segini. Nih, baru segini. Nampak kan? Jarum warna silver, warna perak. Ah, makanya tunggu dulu 1 menit. 60 detik atau 2 kali 12. Sabar, baru sabar. Berapa? Berapa suhunya? 40. Oke, silakan tulis. Tulis. Yang kelompok ini kembar berapa suhunya? Pak? Oke, langsung tulis. Air apa itu? Lihat kolomnya. Air dingin. Nah, tuh semuanya udah. Atau udah sama semuanya tuh sama suhunya nanti. Bikin saja sama suhunya karena dia udah lama tadi tuh dingin dia semuanya. Coba uji dulu ini sekali. 1 menit boleh, 2 menit boleh. Tegak ya, berdiri tegak kayak gini. Nah, tuh. Yang tadi yang mana yang ini? Ini. Atau yang digital? Gantian. Ini berapa? Berapa suhu Agra? 35. Oke, tulis suhu badan di sana. Ibu, 36 Masih 35 sampai 36 masih normal ya. Kalau sudah 37 ke atas berarti kita demam. Kalau suhu air yang panas nanti di atas 45 derajat Celcius. Kalau dia dingin di bawah 0 derajat Celcius. Kalau yang biasa 20 derajat Celcius sampai 35. Harus tahu ya. Nah, ini yang digital aja. Nah, silakan isi LKPD-nya. Kayu ya, Wek. Ini kan ada yang kayak jarum tuh. Iya. Nah, tuh mana mau dites? Coba aku. Mana stopwatch tadi? 2 menit. Mana punya mo? Di leher atau di kelek? Enggak apa-apa. Sini aja. Enggak, Bu. Nah, di leher. Kamu Apit. Pegang. Tunggu dulu, hitung sampai 120. 2 menit tuh. Stopwatchnya di situ. Udah, kalian tuh nggak perlu stopwatch lagi. Kalian udah digital. Nih, tunggu dia di angka 62 kali, berarti 2 menit. Udah, air nih udah. Oke, pinjamin punya teman. Nah, nih. Ukur airnya dulu. Nah, kalau dibiarkan seperti ini aja, ini suhu ruangan. Suhu ruangan ya. Rova, kalau dibiarkan seperti ini saja suhu ruangan ya, Revan. Kembar ya. Milang, itu suhu ruangan. Tunggu dia nggak berat lagi, itulah suhu ruangan. Kan ada suhu ruangan ditanyanya sana. Ya. Ya, 28 sudah. Tapi dalam sih sudah. Udah. Ah, kalian yang badan lagi pinjam yang digital tadi mana? Pinjamin kayak kelompok. Hah? Dulu. Tapi kalau nggak gerak lagi seperti itu.
Belum bunyi ya? Dia harus sampai bunyi. Nah, tulis aja angka ini. Ini hasil. Dia kan ada, coba lihat yang ada suhu badannya. Nih. Nah, baru ada bunyi. Nih, suhu airnya lagi. Apa itu suhu air? Itu mengukur suhu air. Anak. Woi. Nanti kelompok ini presentasi yang bagiannya A. Ini berarti A. Ya. Perwakilan saja. Nanti kelompok ini presentasi bagian yang ini. Yang B. Sampaikan saja hasilnya. Satu orang aja ke depan. Mana darahnya, Bu? Ya, baiklah, kami akan masuk. Oh, ini. Matiin dulu. Nah, yang B. Yang ini, kelompok ini nanti presentasikan hasil ini. Ya, suhu ruangan tadi berapa tadi? Kalau nggak dicelupkan berapa angkanya? Kalau nggak dicelupkan? Nah, nggak usah dicelupkan. Ya. Kalau nggak dicelupin adalah Suhu ruangan kalau nggak dicelupkan mana tadi? Karena kelompok ini akan mempresentasikan yang ini, berarti yang ini aja dulu hasilnya. Mana ininya? Ada bawa tisu. Baju, Bu. Nah, pegang aja kayak gini. Kalau nggak gerak lagi, berarti itu suhu ruangan. Ya, tulis di sini. Karena kelompok ini akan menyampaikan hasil yang ini. Satu orang aja nanti ke depan. Ya. Udah ya? Udah ya? Udah. Oke, silakan duduk dulu. Karena perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan percobaannya sudah Ibu tunjuk. Yang lain coba perhatikan dulu. Oke, silakan kelompok suhu dulu yang bagian yang A. Silakan berdiri di sini. Semuanya boleh. Di sini aja atau di sini aja biar nggak kena silau. Oke, ucapkan salam bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok pemuaian tolong duduk dulu nak. Nah, kita dengarkan temannya presentasi. Lanjut. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil percobaan yang A. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil percobaan yang A. Nah, baca aja hasil kelompoknya. Ya, kegiatan hasil pengamatan. Kegiatan pertama, tangan kanan ke air hangat. hasil. Pengamatan, tangan terasa panas. Oke. Kegiatan kedua, tangan kiri ke air es. Hasil pengamatan, tangan kiri terasa dingin. Iya. Kegiatan ketiga, kedua tangan ke air biasa. Hasil pengamatan, tangan kanan terasa lebih hangat dari tangan kiri. Oke, tadi kita sudah sama-sama tahu berarti alat perabat tangan tidak bisa menjadi termometer atau alat ukur yang handal ya. Oke, silakan duduk. Kiri dulu. Demikianlah presentasi kelompok satu suhu. Demikianlah presentasi kelompok suhu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang akan menyampaikan yang hasil yang B tadi kelompok berapa? Kelompok Ropa ya. Yang B tadi. Yang B, angka yang B. Siapa tadi kelompok berapa? Nah, sekembar coba sama Mila, coba. Yang B kan udah diisi tadi kan? Nah, coba. Sini B. Enggak, sini yang C. Nah, ya silakan yang B, semuanya ke depan. Pegang Neva. Nah, mana Mila yang nyampein? Nah, sini. Kami akan menyampaikan presentasi dari Ada Ibu, dengarkan dulu sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok termometer. Kami akan menyampaikan mengukur suhu dengan termometer. Ya. Jenis air, air panas 27, air dingin 19, air biasa 20. Terus Ini aja kan, Mbak? air biasa? Air biasa 20. Iya, karena air panasnya tadi udah dingin ya, udah kelamaan. Nah, oke. Tutup. Demikianlah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok Agra. Berdiri nak di sini. Yang dua itu saja tadi. Yang C. Siapa yang berbicara? Sini. Nah, berdiri sini. Semuanya berdiri di sini. Nah, silakan sampaikan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Baiklah, kami akan menyampaikan presentasi yang percobaan 3 ya. Iya. Ya, lanjut. mengukur suhu badan dan suhu ruangan. Ya, suhu badannya berapa? 36 Ya. derajat Normal ya. Celcius. Suhu ruangan 21. 21 derajat. Oke, kan ditutup. Demikianlah Demikianlah hasil presentasi kelompok. kelompok apa tadi? Salor. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Duduk. Nah, dengar dulu. Anak Ibu, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Anak Ibu, nah, taruh alatnya. Udah selesai, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Anak Ibu ada kesulitan mengukur suhu tadi? Tahu jenis-jenis termometernya kan? Tahu cara mengukur dengan tepat kan? Ya, apa saja yang akan digunakan termometernya sesuai jenis benda yang akan diukur, tahu kan? Yang badan, yang air, yang udara, tahu kan? Nah, sekarang kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita lakukan dari pertama sampai percobaan sampai presentasi temannya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Boleh berpendapat? Ada. Berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa suhu tidak bisa diukur dengan alat peraba tangan, ya. Tidak bisa kita jadikan alat peraba tangan sebagai alat pengukur suhu yang handal. Alat pengukur suhu yang handal apa namanya? Termometer, untuk memastikan suhu suatu benda, karena itu sangat mempengaruhi pada hasilnya. Kayak oven tadi, ya, yang bimetal. Kalau kita nggak tahu suhu yang tepat, misalnya untuk makanan, industri, medis, kan bahaya ya. Berarti sangat penting untuk mengetahui suhu yang tepat dengan menggunakan alat yang tepat. Apa nama alatnya? Termometer. Hari ini anak ibu sudah bekerja sama dengan baik. Tepuk tangan untuk kelas 7C. Nah, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kuis. Ya, silakan buka buku latihannya, kuisnya di depan. Ibu sampaikan di depan. Silakan diperhatikan nanti. Suhu adalah sebagai Buka bukunya, tulis kuis titik 2, soalnya 5. Tulis nomor 1, Ananda jawab jawabannya saja, pertanyaannya di depan. Ya, seperti biasa. Tidak usah ditulis soalnya, jawabannya aja. Kalau ibu pakai quizzes kan seperti itu. 5, nanti jujur ya, ditulis jawabannya. Kalau betul diconteng, kalau salah disilang.
Oke, silakan ditulis jawabannya. Warnanya dipilih atau ada Tulisannya. Tulisannya yang ditulis. Ya, jawabannya. Nomor 1 titik A. Tulis apa bacaannya itu yang ditulis. Bukan A, bukan B, bukan C, bukan warna. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Ya, tapi tulisannya. Yang di sana. Biasanya kalau Ananda pilihnya tulisannya yang warna oranye tuh, berarti yang ini jawabannya yang tulisannya yang tulis. Rahman ada nulis nak? Ada. Sudah? Rahman ada nampak? Apa jawabannya? Udah ditulis jawabannya? Bikin nomor 1. Oh, udah. Apa ya jawabannya? Hijau. Ini biru ya? Oranye. Ungu. Ungu ini. Ini warna apa? Oke. Ibu coba ini ya. Silakan diconteng kalau betul. Checklist. Nomor 2. Ibu sambil mengumpulkan termometernya ya. Ada mana termometernya tadi Ibu kumpulkan lagi? Oh belum. Masih mau coba-coba. Mana ini satu lagi tadi? Berapa? Udah termometer. Nah. Oke. Satu lagi mana ya? Termometer Ibu. Nanti ya. Sudah? Ada lagi termometer Ibu? Oh, ada lagi?
dapat dipakai sebagai acuan. Kira-kira apa ya? Tiga ya Bu. Ya Bu. Itu Bu. Enak lu sampai dari catatan. Tiga. Oh, betul. Ya. Terpercaya nggak ada. Merah salah. Ya salah lagi bertiga. Ada apa nih? Iya. Dian sedang menemukan hasil dari termometer bercair. Bila bagaimana dia ingin mengetahui bagaimana termometer terbentuk apa bukan yang belum Lagi mikir. Bersabar ya sampai itu ya. Nah, ini dua soal lagi. Sudah? sudah Bu. Apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya Bu? Ungu apa jawabannya? Dua. Empat, go. Empat dua. Aku cari dulu. Nisa sedang melakukan. Nisa melakukan sedang melakukan bilang dong. Raksa, iya raksa. Oh ya raksa. Warnanya tidak terlihat. Tembak beraksa terhadap perubahan suhu sangat berarti. Benda itu pada semua benda apa sih? Apa yang tadi? Warnanya tidak terlihat. Oh, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Berarti namanya sampai tadi. Sampai tadi mah. Enggaknya yang pendek tadi. Ayo. Sama Udah? belum. Nah, Bu, cepat Bu. Udah? Apa? Hijau
Udah Sarah? Jangan sabar. Oke, apa yang kira-kira? Kita coba oranye ya. Satu lagi. The last question. Nah, tadi Bu suruh perhatikan angka termometernya karena ada soalnya. Kalau yang ingat dan memperhatikan tahu. Tadi ya, pas awal-awal. Tadi juga sudah dilihatkan termometernya, jenis-jenisnya. Sudah presentasi juga temannya. Apa kira-kira jawabannya? Udah? Oke. Apa kira-kira jawabannya? Oke, 5 soal sudah. Berarti siapa yang betul semuanya? Semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Lomba enggak? Betul semuanya ada 6. Ada berapa orang? 6 orang betul semuanya. Yang salah 1. Oke, rata-rata salah 1. Berarti kalau salah 1 ada 80 nilainya. Oke, untuk hari ini alhamdulillah udah selesai. Cukup. Selanjutnya pembahasan submateri kalor. Tolong baca-baca materinya di rumah. Hari ini terima kasih kerjasamanya. Anak ibu 7C aktif bekerja sama dan menyelesaikan percobaannya dengan baik. Yang penting paham kan? Paham? Nah, terima kasih banyak. Banyak maaf Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.